Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsan Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini medsos sedang ramai, media sosial, khususnya YouTube, sedang ramai, sedang heboh, ya. Pertentangan antara dua pendeta yang tadinya bersahabat, ya. Akhirnya menjadi pertentangan yang mengakibatkan, ya, orang awam, ya, beranggapan bahwa inilah mereka, kedua orang inilah mewakili para pendeta Kristen, begitu. Jadi ya istilahnya itu lalu kalau di medsos istilahnya digoreng lah, ya, dibully mereka itu berdua itu, ya. Tapi dampaknya adalah kepada orang Kristen. Padahal, ya, kedua orang ini sama sekali tidak mewakili orang Kristen. Ya, kedua pendeta ini, ya. Yang satu, ya, hampir Tritunggal, hampir Allah Esa, tapi belum 100%. Ya. Yang satu lagi, tentu pendeta Tritunggal. Katanya sih dia itu dari orang yang pemeluk agama seberang, ya. Tetapi akhirnya dia sekarang memeluk agama Kristen. Bahasa mereka adalah murtadin, gitu ya. Jadi antara murtadin dengan katakanlah yang satu ini mewakili Tritunggal lah, karena kan belum 100% Allah Esa. Yang dimaksud Allah Esa itu adalah orang yang menyembah hanya satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Menolak menyembah yang lain, termasuk menyembah Bapa, termasuk menyembah Allah Tritunggal. Nah, jadi orang Kristen itu adalah orang yang menyembah satu-satunya Allah yang benar yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Nah, kedua orang ini tidak mewakili. Lalu kedua orang ini membuat statement. Yang satu menyerang yang satu juga bertahan lalu menyerang yang satu. Biasa masalahnya masalah uang yang 200 juta. Lalu akhirnya sampailah kepada mempermalukan yang satunya lagi, ya, dengan kisah-kisah janda. Jadi ada dua ini antara jadi uang dan janda, gitu. Sungguh benar-benar ini memalukan, benar-benar ini. Tetapi untungnya, ya, dan ini tidak dilakukan oleh para pendeta yang menyembah Yesus, begitu. Kedua orang ini sekali lagi saya katakan itu bukan penyembah Yesus. Coba perhatikan dan dengarlah apa statement mereka. Yang satu melarikan diri, bukan melarikan diri, ya, katanya pergi ke Amerika. Lalu juga akan pergi ke Eropa untuk mengadu masalah tentang ketidakadilan di tanah air, begitu. Untuk apa mengadu ke sana? Bukankah Allah yang di Alkitab itu adalah hakim yang benar? Kalau mau mengadu, mengadulah kepada Allah yang benar.
bukan kepada manusia yang ada di mana, Amerika atau ada di Eropa. Kalau merasa tidak diperlakukan dengan benar, ya berdoa sebagai seorang pengikut Kristus ya. Kalau di gereja Alkitab Al-Esa itu berdoa. Jangan bertindak sendiri. Kalau merasa menjadi pejuang HAM, jadilah pejuang HAM. Pisahkan diri dari penginjil. Jangan dicampur aduk. Begitu. Nah, kalau orang-orang dari gereja Alkitab Al-Esa, penyembah Yesus satu-satunya Allah, ya berdoa dan dorong ya orang-orang yang ada di DPRD maupun DPR, ya maupun orang-orang yang punya kapasitas ya untuk melakukan perubahan. Begitu. Dan masalah kekerasan-kekerasan itu ya serahkanlah kepada yang berwajib. Kan tugas mereka. Jangan seorang penginjil itu ya mengambil alih semuanya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa seorang penginjil itu menjadi pejuang hak. Istilahnya hak asasi. Pisahkan itu. Sehingga pelayanannya menjadi benar. Tidak seperti yang sekarang ini. Mempermalukan satu akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Ya kan? Lalu merugikan orang lain. Orang Kristen itu yang dipermalukan. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa ya. Kalau Allah itu adalah perutnya atau di bawah perutnya, ini sesuatu yang sudah berhentilah jadi pendeta. Berhentilah, itu mempermalukan Yesus. Tapi untungnya mereka ini bukan penyembah Yesus ya, mereka ini penyembah Tritunggal, penyembah Bapa. Ya sudah. Tetapi orang lain kan tahunya mereka ini kan adalah pendeta. Pendeta itu mewakili orang Kristen. Nah, jadi untuk orang-orang yang ada di luar sana harap mengerti ya bahwa mereka ini sama sekali tidak mewakili orang Kristen. Orang Kristen taat, tunduk kepada Yesus. Begitu. Itu orang Kristen. Ya. Saya akan bacakan ya. Dari Matius 5 ayat 43 dulu ya, 43 dan 44 ya. Kamu telah mendengar firman ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu ya. Lalu dilanjutkan ya ayat 44. Ini kata Yesus ya, dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini belum dianiaya aja udah ngamuk-ngamuk. Yang satu nggak merasa menganiaya, tapi sudah, aduh luar biasa ini. Ya, mereka tidak sama sekali tidak membaca ayat Alkitab atau mereka membacanya, ya, tetapi mereka itu lebih mengedepankan emosinya, begitu. Ini kan tidak mencerminkan orang-orang yang telah bertobat, iya kan?
Coba perhatikan ini. Ya, dari Roma 12 ayat 19 ya. Perhatikan ya. Saya akan membacakan lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut ya, pembalasan ya, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Makanya pembalasan itu bukan hak manusia, tetapi haknya Tuhan. Kasih haknya Tuhan kepada Tuhan. Jangan mau ngambil-ngambil, rebut-rebut. Akhirnya seperti ini. Ya kan? Mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, mempermalukan orang-orang Kristen. Tapi untunglah ya, ada para pendeta dari Gereja Alkitab Al-Esa ya, yang menyatakan bahwa mereka itu tidak mewakili orang Kristen. Ya. Mereka itu mewakili para penyembah Tritunggal. Mereka itu mewakili penyembah Bapa. Nah, mereka itu tidak tidak mewakili orang Kristen. Orang Kristen tunduk pada Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen tunduk pada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pembalasan adalah hakku, itu kata Allah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tandanya pertobatan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen ya, dan juga dapat memberikan pencerahan bahwa kedua pendeta ini tidak mewakili orang Kristen dan mereka bukan pendeta Kristen. Pendeta Kristen adalah pendeta yang mengabarkan Injil Kristus. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.